mendatangkan saksi, dua saksi yang menyaksikan bahwa dia lapor ke polisi sono denda, akhirnya itu Amil kena denda. Ini ngejelekin kampung nih, udah kawinin aja. Masya Allah, sama Amil langsung dikawinin. Bismillahirrahmanirrahim. Furu'un. Man qala ana wakilun fi tazwiji fulanatin faliman saddaqahu qabulun nikahi minhu. Man utawi sapane wong iku kala ngucap wong ing ngucap ana utawi ingsun iku wakilun wakil fi tazwiji pulanatin ing dalam ngawinaken pulana faliman maka wenang kedue si wong sodako kang ngebeneraken ya simanhu ing kaol qabulun nikahi apa nerima nikah minhu sangking man kola. Jadi misalnya di sini Kiai Ahmad misalnya, Kang Ahmad punya anak Neng Sarkilah, karena Ahmad punya kerjaan di Lampung. Ahmad punya kerjaan di Lampung yang biasanya pulangnya 6 bulan sekali. Karena Neng Sarkilah itu punya, kelihatannya dia umurnya udah 20. Takut selama 6 bulan itu ada yang ngelamar. Lalu dia ngomong ke Amil Bom misalnya. Kata bapaknya Sarkilah, Bapak Sukma, saya mau pergi ke Lampung kira-kira 6 bulan. Nah kalau selama 6 bulan ini Sarkilah ada yang mau, saya wakilkan perwalian saya kepada Kang Sukma. Gitu. Saya wakilkan perwalian saya kepada Kang Sukma. Nah, berarti Sukma ini adalah wakil dari bapaknya Neng Sarkilah yang pergi ke Lampung 6 bulan kerja. Karena modelnya Kang Sukma ini nggak meyakinkan. Nggak meyakinkan. Yang begini ini dilihat, wah nggak keren ini, sehingga ada orang itu nggak percaya gitu, nggak percaya bahwa Sukma ini kok jadi wakil Kiai Ahmad yang kerja di Lampung. Kang Ahmad kerja di Lampung ini kayaknya nggak meyakinkan. Nah tiba-tiba datang Umar, wah saya percaya itu, saya percaya bahwa Kang Sukma adalah wakil wali dari yang namanya Bapak Ahmad yang punya anak namanya Neng Sarkilah. Lalu si Sukma ngomong begini, siapapun yang membenarkan perwakilan tersebut maka ia boleh qabul dari ijab saya sebagai wakil. Begitu ngomong. Ya. Maka di sini dibahas oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari. Man qala ana wakilun fi tazwiji fulanatin. Man itu Sukma. Qala berkata si Sukma. Kata si Sukma, ana wakilun. Saya ini wakil fi tazwiji fulanatin dalam mengawinkan Neng Sarkilah, putrinya Bapak Ahmad yang bapaknya wakil ke saya. Gitu. Faliman soddaqohu, maka bagi orang atau bagi si Umar yang membenarkan perwakilan tersebut boleh menerima ijabnya.
jadi ijab dan diterima oleh Umar, itu hukumnya boleh, ya, boleh. Jadi dia buat pengumuman siapa yang membenarkan, karena dia nggak, orang pada kagak percaya sama dia kan, kagak percaya. Sukma itu siapa? Dia siapa? Tokoh bukan, apa bukan, ya kan? Nggak keren. Lalu dia ngomong, para pemuda di Rawalini, siapapun yang membenarkan bahwa saya ini adalah wakil dari bapaknya si Neng Sarkila, maka dia berhak menerima qabul dari saya. Tiba-tiba si Umar datang. Saya meyakinkan dan saya mempercayai ucapan itu, maka boleh bagi si Umar menerima qabul dari si Sukma sebagai wakil dari bapaknya Nyi Sarkila. Itu dia. Ya, man ana wakilun fi tazwiji fulanat faliman saddaqahu qabulun nikahi minhu. Jadi Sukma berkata, aku menjadi wakil mengawinkan Sarkila, maka bagi yang membenarkan pernyataan itu boleh qabul dari ijabnya. Gitu. Terus yang kedua, wa yajuzu liman akhbarahu adlun bitolaqi fulanin au mautihi au taukilihi. Yajuzu boleh liman kepada orang yang memberikan informasi, ya, orang adil yang memberikan informasi tentang talaknya si fulan, atau matinya si fulan, atau tentang perwakilan si fulan, maka ia boleh mengamalkan ayya'mala bihi bin nisbati lima yata'allaku binafsihi, yang berhubungan sesuatu dengan dirinya. Jadi misalnya begini, ya, misalnya begini. Ini ada orang adil namanya, ada kiai. Ada kiai. Ini ada Sarkila sama Kang Jaed. Dia suami istri tapi sudah lama kelihatannya pisah. Dan ini belum ada jelas siapa, apakah udah ditalak apa belum. Lalu datang Kiai Sukma, orang adil, memberikan informasi bahwa Kang Ahmad itu telah menjatuhkan talak kepada Nyi Sarkila. Itu Kang Sukma ngomong, dia orang adil, orang yang berwibawa di kampung itu, bahwa Kang Ahmad telah mentalak Nyi Sarkila 3 bulan yang lalu. Jadi sekarang kira-kira sudah selesai masa iddahnya. Gitu. Nah, apakah boleh melakukan tindakan apa yang hubungannya boleh melakukan tindakan berdasarkan berita tersebut. Jadi boleh langsung ngawinin, ya, asalkan informasinya dari orang adil, tokoh kampung yang kira-kira tidak mungkin berbohong, ya, tidak mungkin berbohong. Maka di sini untuk menerima kabar berita harus hati-hati. Jangan sampai ada dorongan, jangan sampai ada dorongan, motif dan lain sebagainya. Karena Bapak Amil Basi bercerita tadi, berceritanya apa? Ini si wanita ini mau dinikahkan kepada laki-laki pilihannya. Wanita ini janda, ya kan? Wanita ini janda. Lalu kata bapaknya, Mel udah ya kawinin. Bukti nikahnya udah cerainya kapan? Gitu. Bukti cerainya kapan? Udah, orang udah 3 tahun si lakinya nggak kesini-sini. Begitu kan? Orang udah 3 tahun nggak ngelongok-longok. Katanya begitu. Katanya. Habis itu dinikahkan. Brok nikah. Saya kawinkan.
Akhirnya dinikahkan oleh amil setempat, dinikahkan. Karena sekarang itu beredar Facebook, WA dan lain sebagainya, suaminya yang di Jakarta balik. Enak aja lu, kata dia. Gua belum ngucapin talak, gua belum ngucapin kata cerai, main dikawinin aja. Benar gua 3 bulan 3 tahun gak pulang-pulang. Tapi kan belum putus ini. Kudunya tuh kalau mau kawin itu nyisar nyisar yang tadi nih. Ini kejadian fakta di sekitar. Soalnya yang cerita Amil Basri. Kudunya ada segat taklek. Apabila suami saya meninggalkan istri 3 bulan berturut-turut tanpa memberikan nafkah dan istri saya tidak ridho membayar 10.000 kepada kau, maka jatuh talak saya 1. Harus itu si Sarkila ke KUA bayar 10.000, ya kan? Kenapa? Ada taklik di situ, ada ikatan. Nah ini nggak bayar nggak apa. Akhirnya suaminya itu dia lapor ke polisi, sono denda. Akhirnya itu Amil kena denda. Amplop habis. Langsung Amil. Bapaknya kena denda. Soalnya apa? Ikatan pernikahan, buku nikahnya masih ada. Secara hukum administrasi negara kan berat. Akhirnya Amil nombok. Mana deg-degan dipanggil polisi. Nah ini dia. Kenapa? Ini si Amil cuma hanya mendengarkan informasi dari orang yang nggak tahu lah, ada motif, ada dorongan, karena bapaknya galak. Udah ya. Nah ini harus benar-benar jelas. Maka ini harus informasi orang yang benar-benar adil. Tidak mungkin dia bohong. Berarti jelas itu talak ya jatuh. Ya kan? Berarti sudah selesai idahnya. Terus ada kasus lagi. Kasus lagi. Ini kasus fakta juga. Fakta juga. Ini karena Amil dan aparat desanya ini nggak ngaji fikih munakahat, ya kan? Nggak ngaji fikih munakahat. Ini kasus terjadi di sekitaran kampung kita. Jadi itu si wanita punya suami, masih bagus hubungannya dengan suaminya. Tiba-tiba ini si wanita kepincut dengan laki-laki lain. Tinggal di kontrakan. Ketika suaminya pergi, dia pergi ke kontrakan sama selingkuhannya. Kan tugasnya mandor, langsung lapor, siap, gerak, langsung lari, panggil si Uki, oke siap, gerbang, blung, ya kan? Langsung kata si cewek, siapa tuh? Hah? Siapa tuh? Kecepatan. Siapa itu? Ya kan? Siapa tuh? Jawab kulit, kata sepatu kulit. Siapa itu? Ya kan? Siapa tuh? Bu Mandor. Wah, kelihatan dia. Wah, lu nih ngejelekin kampung. Lu orang mana? Begini. Panggil lakinya. Tuh bini lu. Kata lakinya, gue ceraiin lu sekarang, talak 3. Boy, di mana? Lakinya marah. Udah Mil, kawinin aja. Kata dia begitu. Ini ngejelekin kampung nih. Udah Mil, kawinin aja. Masya Allah, sama Amil langsung dikawinin di situ. Ya kan? Amil langsung dikawin sama Amil. Ini bukan Amil awal ini ya. Wah, sama Amil langsung dikawinin. Kita ngaji bab fikih munakahat, berarti itu si perempuan, ya ga? Si perempuan masih dalam masa iddah. Jangan main kawin-kawinin aja. Itu emang kadang langsung karena spontan, asal yang ketangkep sama linmas sama aparat itu langsung dikawinin, kan begitu. Ini masih bini orang. Atau masih talak. Kan ya, masih bini orang. Atau enggak tuh nyatanya lagi langsung main kawinin aja. Udah kawinin. Lebih aman kawinin. Nah, ini dia. Ini syarat
pengantin perempuan itu harus kosong dari suami, dalam arti tidak bersuami, baik perawan maupun janda, dan dia tidak sedang masa iddah. Tuh, main kawin-kawinin aja. Banyak. Itu sering terjadi. Lu masih iddah, digerebek, kawinin, ditanya dulu. Ya kan? Berarti ini mah berarti udahan itu si pelaku itu melakukan hal-hal yang di luar syariat. Udah dia kudunya. Ini lagi tambah aparat sama amil melakukan sesuatu di luar syariat, dia disuruh jinah lagi tuh. Ya kan? Karena kawinnya enggak sah. Nah, ini dia. Ini terjadi. Ya, terjadi. Itu. Nah, untungnya, maka kata Amil Basri itu, untungnya ini saya amil. Banyak orang para asatid, wah jangan jadi amil. Kenapa? Karena bahaya. Bahayanya apa? Ya saja kalau berkaitan dengan kematian, mayit tidak akan pernah komplain. Ya, harus ready. Karena dia kaitannya ini tentang hubungan suami istri. Kalau dia kurang mengerti tentang hukum-hukum fikih munakahat, dikhawatirkan. Maka banyak santri yang nggak mau. Tapi hebat ya, kalau bukan saya siapa lagi? Gitu. Kalau amin enggak saya, dia tidak akan bertanya kepada kiai. Maka alhamdulillah itu Amil Basri selalu bawa rokok propos kalau dia mau tanya tentang fikih munakahat. Tapi kalau dia nggak WA, nggak ada titik komanya, susah bacanya, bingung. Pertanyaan, ini gimana nih kalau Kang Jahit ini nanya apa ini, titiknya di mana, koma di mana, bingung jawabnya. Bos, telepon aja, capek jawabnya, gak bisa saya jawabnya. Kenapa? Nanya kagak ada titik komanya, tulisan kan repot yang baca. Gitu. Ya. Atau ini orang adil seperti Ustadz Sukma ini memberikan informasi. Sarkila, laki kamu itu sudah meninggal, wafat. Saya tahu itu. Karena apa? Menjadi korban Sriwijaya Air. Dan tes DNA-nya ada. Ini nggak sampai ke kamu. Ini saya informasikan bahwa ini adalah kabar yang tepat. Dari kabar yang adil ditambah lagi dengan pemeriksaan antemortem, maka jelas, oh ini ada informasi adil. Maka boleh bagi si wali ini untuk langsung menikahkan kepada yang lain, tapi syaratnya selesai masa iddah. Ya, atau memberikan informasi, Kang, bahwa saudara-saudara ini karena berhubung walinya ada di Lampung, saya ini menjadi saksi. Saya informasikan, sebenarnya Kang Jakiran itu telah mewakilkan perwaliannya kepada Kiai Tajuddin Subki, Bapak Ukin. Ya kan? Gitu. Ini yang ngomong orang nggak pada tahu, karena yang ngomong adalah seorang kiai besar yang bernama Bapak Sukma, yang ahli fikih, ahli tasawuf, rajin ibadah, yang tidak mungkin dia bohong. Maka boleh untuk melakukan akad pernikahan selanjutnya dan prosesinya berdasarkan informasi orang yang adil itu. Tapi susah sekarang nyari orang yang adil, ya kan? Kalau sekarang itu mungkin fikirnya jatuh, satu orang yang adil, dua ini ada berkas administrasi yang sifatnya matrai, gitu kan? Matrai itu diyakini kebenarannya, ya kan? Diyakini kebenarannya. Gitu. Maka kalau mau taukil, ada saksi, ada dan lain sebagainya, ngomong saya taukil, itu ditulis di matrai, jelas.
gitu. Ya. Maka dalam konteks wali gaib, wali yang tidak bisa hadir di majelis akad misalnya, wali yang tidak bisa hadir di majelis akad itu sebaiknya mewakilkan. Kalau toh sulit mewakilkan, karena sulit ngutus orang, nelpon susah, bikin faksimil juga susah, ya kan? Itu susah. Akhirnya udahlah, ini si wanitanya maka jatuh kepada wali kodi, yaitu penghulu. Karena diurusnya susah juga, KTP nggak punya, apa nggak punya, aduh repot, gimana? Udah pengen kawin lagi. Hakim atau penghulu tidak mau menikahkan, karena ada syarat-syarat. Karena kurang syarat, dia juga takut terhadap administrasi negara. Maka untuk menghindari dari hal-hal yang fitnah tidak diinginkan, maka ada opsi yang ketiga, yaitu namanya wali muhakkam, yaitu si perempuan mengangkat kepada ahli fikih yang bernama Amil Sukma, Ki Sukma, ahli fikih, ahli adil, ahli ibadah, ahli tasawuf. Angkat wali muhakkam. Si perempuan ngomong, Pak Kiai Sukma, saya mengangkat perwalian, mengangkat Kiai Sukma sebagai wali muhakkam saya. Tolong nikahkan saya kepada Kang Ahmad Putra Jakiran. Ya kan? Diterima sama Sukma. Lalu diakadkan sama Sukma. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min sakin ma'ruf au tasrihim bihsan. Ya Ahmad Putra Jakiran, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau kepada Sarkilah binti Umar, yang ia telah mengangkatku sebagai muhakkam dengan mas kawin 100 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin Sarkilah binti Umar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Tapi awas, pernikahan yang tanpa surat berbahaya. Sama seperti kita ngutang tanpa ada catatan, bahaya. Ayo, Sukma ngutang ke siapa namanya, ke si Wawan, bakal modal nih, modal steam motor Wawan Bagiawan, ya kan? Tapi tanpa ada catatan, saksi nggak ada, apa nggak ada, catatan nggak ada, nggak ditulis. Sebulan 2 bulan, Wan bayar. Di kapan gua ngutangnya sama lu? Gitu. Jadi lu punya utang, dibawa ke polisi. Saksinya mana? Nggak bisa. Maka kasusnya kemarin katanya ada itu di tetangga kita, ya kan? Minjem sekian, dibantu dan lain sebagainya, udah keluar minjem duit sekian puluh juta tanpa ada catatan, sehingga orang yang dipinjamnya itu banyak, ini 10-20 juta, ini 30 juta, karena dia telah melakukan jasa tadi. Dia melakukan jasa mendorong orang untuk minjem ke bank, karena dia ini orang baik. Pas udah keluar duitnya, dia datang lagi, minjem dong, sebulan lagi saya ganti. Karena udah punya jasa, dikasih 20 juta. 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta, kali ratusan juta. Ya kan? Lalu pas dibawa, diusut ke polisi. Saya siap. Buktinya mana? Kapan saya pernah minjem? Gimana? Beres, selesai. Gak bisa. Ya kan? Gak bisa. Begitu juga nikah, kalau nggak ada catatan, saksinya jauh, lu mana buktinya? Tangkap polisi, tangkap hansip, kamu mana buktinya? Nggak ada, bahaya. Terus juga ketika kebetulan suaminya rada brengsek, nafkain kagak apa kagak. Nah kalau pernikahannya tanpa BPKB, STNK dan BPKB, ini susah. Mau lapor kemana? Lapor ke polisi. Mana bukti nikah kamu?
Nggak ada. Mana suratnya? Nggak ada. Lapor ke pengadilan, mana suratnya? Nggak ada. Terus mau ngebubarin pernikahannya, datang ke kiai, abuya apapun, udang-udangnya keder segede ban Vespa, tidak bisa membubarkan pernikahan. Karena yang bisa membubarkan pernikahan yang punya SK membubarkan, yaitu mana? Pengadilan. Kiai nggak bisa, walaupun kiai besar nggak bisa. Ya, maka di sini catatan itu penting. Catatan itu penting. 4 madhab aja, kenapa bisa masuk sampai sekarang? Karena 4 madhab itu pendirinya rajin nulis. Jadi kajian-kajian dia ditulis, dicatat. Padahal madhab-madhab itu bukan hanya 4. Tapi selain yang 4 itu, tulisannya nggak utuh. Gitu. Tulisannya nggak utuh. Ya, maka tulisan itu abadi. Nah, tulisan itu abadi. Ini makanya kalau mau apa-apa tulis. Kenapa dulu orang tua kita tanggal lahirnya nggak tahu? Lu lahir kapan? Dulu pas ada lomba bedug, iya gak? Dulu tuh pas nanem ini nih, gue lahir. Enggak ditulis. Yang namanya otak lemah. Akhirnya umurnya nembak. KTP udahlah tulisnya begitu. Tanya, nggak tahu. Kenapa? Karena orang dulu tidak terbiasa mencatat, maka perlu akte kelahiran, KTP dan lain sebagainya. Ya, jadi tertib administrasi bernegara itu sama kita seperti cinta negara, ya kan? Itu. Jadi tertib berorganisasi, garisa berarti kita cinta garisa sebenarnya. Gitu. Jadi tertiblah berkoordinasi dan berorganisasi, gitu. Ya. Nah, wakada, ini udah lama ini. Dikit lagi tanggung nih. Tapi dikit lagi lama kayaknya. Wakada demikian pula tulisan yang dapat dipercayai keabsahannya. Ya. Wakada khatuhu al-mausuku bihi. Demikian pula sama dengan informasi dari orang adil, yaitu tulisan yang dapat dipercayai keabsahannya. Dari mana kamu ini bahwa ini mau menikahkan Neng Sarkila padahal dia adalah istrinya Kang Jakira? Ini ada akte surat cerainya, jelas, yang mengeluarkan pengadilan. Dari mana kamu bahwa ini informasi Jakiran ini sudah mati? Ini ada tanda tangan Bapak Kades dan Sekdes Tohari, ada surat kuning. Dia mati. Tuh bos, tuh tanggalnya juga jelas ada. Ini surat yang mengeluarkan otoritas yang kuat, yaitu kepala desa. Surat kuning kan? Surat kuning. Gitu. Bagaimana kamu tahu bahwa ini ada taukil? Nih ada materai, bapaknya nulis. Tuh, saya mewakilkan perwakilan saya, saksi, materai, tanda tangan. Nah, tulisan juga kalau keabsahannya itu kuat, ya kan, ini bisa diterima. Ya, jangan cuma WA nggak jelas, ya kan, takutnya kabar hoax. Tapi harus pakai surat yang di PDF kan, yang resmi, gitu, ya. Nah, boleh melakukan itu juga, jika berkaitan dengan dirinya. Ya,
dengan kasus dirinya pribadi. Ya. Adapun jika berhubungan dengan hakim, ya. Adapun jika berhubungan dengan hakim, misalnya ini sudah masuk ke pengadilan, ya. Ini hakim mau menikahkan, ini sudah masuk pengadilan. Tidak bisa hanya berpegang teguh terhadap informasi orang adil, dan juga tidak bisa berpegang teguh kepada tulisannya, tulisan si penghulu, ya. Tidak bisa berpegang teguh secara serta-merta, tidak bisa mempedomani tulisan si kodi bahwa dia itu telah cerai, atau telah mati suaminya, atau ini wakil, ya. Ya. Min kulli ma laysa bihujjatin syar'iyatin, ini tidak bisa langsung mempedomani kecuali ini tanpa ada hujah syar'iyah, dalam arti harus mendatangkan saksi-saksi ke pengadilan. Jadi kalau urusannya pengadilan, ini pengadilan hakim yang mau ngawinin, karena ada cekcok, hakim tidak bisa langsung berpegang kepada informasi orang adil dan juga kepada tulisan, tapi hakim harus menggunakan hujah syariah, yaitu mendatangkan saksi, 2 saksi yang menyaksikan bahwa ini telah talak, bahwa suaminya meninggal, bahwa walinya telah bertaukil kepada seseorang itu. Nah, itu. Jadi kalau hubungannya langsung di kampung berkaitan dengan pribadi, dengan wali pribadi, itu bisa dipercaya, bisa diambil, langsung dilakukan pedomannya, itu berdasarkan itu bisa. Tapi kalau dalam fakta persidangan, seperti kemarin Bang Basri ke sono, ke pengadilan, ini harus mendatangkan saksi. Maka Bang Hamil Basri hebat, dia hamil ikut sidang, deg-degan, kata nama dia ya kali yang sidang. Bukan dia pun, si wanita yang disidang itu menganterin doang sebagai saksi. Ntar Amil ditanya, Mil, lu kenapa nih? Ya elah, comel amat hakim. Nggak mungkin hakim nanya begitu, ya kan? Nah, far'un yuzawwiju selanjutnya ini berkaitan dengan pernikahan budak, ya. Pernikahan budak perempuan amat yang disebut amat, atau budak laki-laki yang disebut abid. Karena ini sudah tidak berlaku, terus juga yang ngajinya ini khusus, yang ngaji Fathul Muin khusus saja, bukan ngaji kuping begini, ya kan? Kalau kita lanjutkan pada kajian bab pernikahan budak, perbudakan, ini udah nggak ada. Akhirnya kita loncat saja beberapa lembar. Ini nih, perbudakan 1 masih budak, 2 ini harus izin sayyid, ya kan? 3 lembar ini tentang perbudakan, ya kan? Budak mukatab, budak muba'ad, ya kan? Ini bagaimana kalau budak pengen kawin, dia boleh ngizinin. Bagaimana kalau yang punya budaknya perempuan, siapa yang ngawinin? Masa perempuan jadi wali? Wah, gitu kira-kira. Tapi kalau saya bahas kayaknya pada ngantuk. Enggak, ya mau ngomongin apa? Ini bukan tupoksinya teman-teman. Ini khusus pesantren yang ngaji Fathul Muin aja nggak apa-apa, ya kan? Kenapa fardu kifayah aja tuh? Maka dilanjutkan nanti pada minggu-minggu selanjutnya, yaitu babul kafaati, faslun fil kafaati, pasal menerangkan tentang keseimbangan. Nah, apakah si Sukma ini seimbang dengan anaknya Ustadz Ahmad? Iya. Apakah si Sukma ini seimbang dengan anaknya Al-Habib Idrus Al-Haddar misalnya? Kawin sama anak Habib.
ya kan? Itu Pak Jaki itu Pak Ismet nikah sama Chandra Elia Asgab. Pak Ismetnya Ajam, Chandra Elianya Asgab. Itu ada. Tapi katanya, keturunan Bani Hashim, Bani Thalib ini nggak boleh menikah dengan yang lain keturunan itu. Ini ada permasalahan. Ini gimana ini ya kan? Nanti pada tayangan selanjutnya, ya kan? Tayangan selanjutnya. Nih gue mah baba gue mah tukang jahit. Ya. Kalau dia mah bos limbahnya besi, ya kan? Apakah pekerjaan tukang jahit, ya anak tukang jahit itu seimbang dengan anak tukang kerompongan walaupun kaya? Ini pekerjaan. Tapi ingat, bab tentang perlevelan itu cuma ada di madhab Syafi'i. Karena madhab Syafi'i itu dia duriyah itu, Imam Syafi'i itu masih duriyah. Nah, 3 madhab yang lain, Hanafi, Hambali, dan Maliki, ini tidak mencantumkan bab tentang keseimbangan antara si perempuan dengan laki-laki. Itu jadi aman 3 madhab mah. Kalau yang 2 madhab ngelihat dia ambil bom. Pak, saya kan nggak selepel sama dia. Masa bapak mau sih punya mantu kayak dia? Malu pak. Kata dia masih suka sialan. Nah ini dibahas di dalam faslun fil kafa'ah, pasal menjelaskan tentang keseimbangan si perempuan. Karena yang memiliki keseimbangan perempuan, laki-laki enggak. Ya, laki-laki enggak. Gitu. Faslun fil kafa'ati wallahu a'lam bissawab.